Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Migarola dengan NIM PO 7125119008, Prodi D4 Terapi Gigi tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam pengolahan data. Nah, di sini udah ada data yang tertera. Yang pertama itu saya akan mengajarkan bagaimana cara mengcopy data. Nah, di sini untuk mengcopy data kita perlu memblok dulu data-data yang ada. Kita blok datanya yang ingin kita copy, kemudian kita klik. Di home ini ada bacaan copy, kita klik copy. Setelah timbul seperti ini, selanjutnya kita pergi ke file yang akan kita pindahkan. Nah, di sini, di file ini, kita klik tombol atau icon home. Nah, di sini ada bacaan paste, tinggal kita klik paste, maka data yang di sini akan terpindahkan. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara untuk mengcopy file ke file yang baru, maka di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk save dan memberi nama pada file yang akan kita simpan. Nah, di pojok kiri atas itu ada tulisan file, kita klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik save. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan memberikan nama pada file tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan nama yaitu manajemen data. Selanjutnya tinggal kita klik tulisan save pada bawah ini. Maka file kita sudah tersimpan. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung total dari seluruh berat badan yang ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tinggal mengketik sama dengan, kemudian summary, kemudian buka kurung, selanjutnya kita blok data yang akan kita hitung totalnya, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini dapatlah 467 sebagai total dari seluruh berat badan yang ada di sini. Nah, yang keempat yaitu saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung selisih dari berat badan responden 2 dan responden 7 dengan rumus Excel. Caranya yaitu dengan mengklik sama dengan, kemudian kita klik responden 2-nya di sini. Kemudian kita ketik pengurangan, strip ya. Kemudian kita klik responden 7, 45, selanjutnya kita enter. Maka didapatkanlah pengurangan dari responden 2 dan responden itu yaitu selisih 5. Nah, yang kelima yaitu bagaimana perkalian berat badan responden 5 dan responden 9. Nah, untuk menghitung bagaimana perkalian responden 5 dan responden 9, kita ketik sama dengan, kemudian responden 5-nya kita ketik, kita klik, kemudian untuk perkalian itu menggunakan simbol bintang. Kemudian kita klik responden ke 9-nya. Kemudian kita enter. Nah, didapatkanlah perkalian dari responden 5 dan 9 yaitu 2.650. Nah, selanjutnya untuk pembagian berat badan responden 5 dan 9. Bagaimana sih untuk pembagian responden 5 dan 9? Kita ketik sama dengan, selanjutnya kita klik sel yang responden 5-nya. Kemudian kalau untuk pembagian itu kita gunakan tanda garis miring. Kemudian kita klik sel pada yang responden ke-9, kemudian kita enter. Nah, didapatkanlah hasil pembagian dari responden 5 dengan responden 9 yaitu 1,06. Selanjutnya yaitu menghitung rata-rata dari berat badan dengan rumus Excel. Nah, untuk rata-rata itu kita ketik sama dengan, kemudian average, kita klik average,
Nah, kemudian buka kurung untuk selanjutnya yaitu kita blok dari data responden 1 sampai responden ke-10. Nah, kemudian kita tutup kurung, kita tutup kurung dan kita enter. Enter. Nah, didapatkanlah rata-rata dari 10 data ini yaitu 46,7. Nah, selanjutnya yaitu menentukan median dari berat badan dengan rumus Excel. Bagaimana sih cara menghitung median? Yang pertama kita ketik sama dengan, setelah itu kita ketik median, di sini ada rumusnya median, kita ketik, buka kurung, setelah itu selanjutnya kita blok data 1 sampai 10 yang ingin kita cari mediannya berapa, setelah itu kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, didapatkanlah median dari 10 data ini yaitu 47,5. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana persentase pendidikan SD, SMP, dan SMA. Nah, sebelum itu kita tuliskan dulu untuk anak SD, SMP, dan juga SMA, serta totalnya. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk di sini anak SD-nya ada 3. Nah, selanjutnya untuk anak SMP-nya ada 4. Dan anak SMA-nya di sini ada 3 juga. Nah, jadi total dari seluruhnya yaitu ada 10. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih cara untuk menghitung persentase anak SD, SMP, dan SMA? Nah, di sini kita tinggal ketik sama dengan. Nah, selanjutnya kita klik kolom pada anak SD-nya, dibagi garis miring dengan total atau jumlahnya. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini didapatkan hasil 0,3. Tinggal kita klik icon persentase yang ada di sini. Nah, klik. Nah, dapatlah persentasenya yaitu 30%. Nah, kemudian gimana sih untuk anak SMP? Untuk anak SMP sama juga, kita ketik sama dengan, kemudian kita klik anak SMP-nya 4 di sini ya. Kemudian kita beri garis miring, kemudian kita bagikan dengan total atau jumlah, kita enter. Selanjutnya kita ubah ke persentase dan juga untuk anak SMA sama juga, kita ketik sama dengan, selanjutnya kita klik. Nah, setelah itu kita beri garis miring dan kita bagikan dengan totalnya. Kemudian kita enter. Kemudian setelah itu untuk mengetahui persentasenya, di sini ada persentase. Nah, jadi persentase dari anak SD itu ada 30%, untuk anak SMP ada 40%, dan anak SMA ada 30%. Nah, dari total keseluruhannya, maka didapatkan sama dengan 10% dibagi 10. Sama dengan enter. Persen. Dapatlah hasil 100% dari total keseluruhannya. Nah, itulah tadi bagaimana cara penggunaan Microsoft Excel untuk mengolah data. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih baru belajar untuk penggunaan Microsoft Excel. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.